harus panen itu mas. Ayo tanya. Siap. Oi. Oke. Lalu untuk harapan Om Karpit dengan mengadakan lomba apa sih? Harapan saya biar saling mempererat tali silaturahmi dan bisa membacakan hijau mania. Oke, mantap. Yang jelas ingin Lobet itu lebih semarak ya Om ya, lebih ramai. Dik Sela. Nah, Dik Sela. Dik Sela. Edan, terus, durasi, goyang sih, terus sih goyang sih. Lalu untuk harapan Om Karpit dengan mengadakan lomba apa sih? Harapan saya biar saling mempererat tali silaturahmi dan bisa membacakan hijau mania. Oke, mantap. Yang jelas ingin Lobet itu lebih semarak ya Om ya, lebih ramai. Dik Sela. Nah, Dik Sela. Dik Sela itu kok suka lomba sama ayahnya itu kenapa? Karena kalau lomba suka menang. Oke, lomba suka menang ya. Kalau ayah nggak menang berarti nggak ikut dong. Tetap ikut. Terus senengnya sama Yus itu kenapa? Menang terus. Karena dia suka menang dan latihnya bagus. Waduh, keren. Lur, kok mukamu kayak merah-merah merona itu? Enggak, udah. Nah, ini kita bersama rombongan wisata rohani. Pati lah bro. Tenang tuh. Cako ya kok wani. Wah, nih. Kiriku aman. Terus
Ya mas. Mangawe lho. Sip. Sudah pertama, tuh mas. Sudah pertama dulu. Pak Bong. Oke, monggo. Sip, yo langsung mantan sopir susu. Kiri. Nah, ini kita ketemu lagi sama Ki Subur, Mas Indra Batong. Joki subur. Joki Subur. Kok bisa dikenal dengan Subur, Mas? Ya mungkin karena badan saya yang agak big mas. Agak big, terlalu ramping ya. Itu kalau kenari itu ya Border. waduh border, berarti Border. perutnya aja yang Iya. besar. Oke. Nah, ini nih Mas, kita kan pakai mobil ini tuh pengalaman trek panjang, trek jauhnya itu di mana ini Mas? Paling jauh Madura. Madura. Ya, Pulau Madura. Itu Madura berarti berapa jam ya Mas ya? 9 jam mas. Berangkat dari sini biasa jam berapa? Jam kita biasanya siang, kalau enggak malam. Jadi sampai sana nanti pagi. Sampai sana pagi. Berarti ya itu rasain jembatan apa itu Mas yang di sana itu? Suramadu. Aduh. Suramadu mas. Oh, tak kira apa itu? Tak kira ketela Cilembu. Ya. Itu biasanya bawa burung berapa Mas? Kalau awal ke Madura kita cuma bawa 2 burung mas. Waktu itu Hoki-chan sama Zeus. Yang tadi dapat juara berapa tadi? Juara 1 berkali-kali ya Mas ya? Ya itu pertama kali ke Madura itu Zeus duet sama Hoki-chan. Juara 1 6 kali, sisanya 3 dan 2. Itu Masnya nyopir sendiri? Single? Ya single. Single sendiri kuat Mas? Alhamdulillah kuat mas. Kalau nggak ngantuk lo ya. Kalau ngantuk ada yang gantiin? Ada. Ada. Ada? Ada. Oh berarti kan ada, nggak sendirian Mas ya, bohong. Kelihatan ibunya itu. Anu Mas, apa itu kalau di sana biasanya berangkat dari apa? Kan lomba hari Minggu ya? Berangkat dari apa? Kalau kita kan ke Madura udah 3 kali nih mas. Ya. Ini yang 1 sama 2 itu kita mepet mas, dari Sabtu. Dari Sabtu sore itu kita berangkat dari Salatiga. Pagi nyampe Kalau nggak macet ini mas, malam. Waktu yang pertama itu jam 3 pagi baru sampai Sumenep. Itu kita lombanya kan di Sumenep itu jam 3 pagi waktu sesi pertama ke Madura. Yang sesi kedua kita sampainya siang mas, karena di mana itu Wilangan itu macet total, perbaikan jalan. Itu pas kebetulan hari Idul Adha, jadi kan di sana kan merayakan mas. Oh iya. Di Madura, jadi jalannya macet parah. Itu berarti berangkat Sabtu nyampe sana Minggu. Ya Minggu. Langsung lomba mas. Nah ini ada, pasti itu ada rahasianya ini mas. Biasanya burung capek perjalanan itu ngedrop atau entah nggak jalan atau ngambek gara-gara lelah mungkin ya. Itu gimana ini mas? Tipsnya atau apa yang? Tipsnya nggak ada sih mas, makanya untuk rawatan khusus itu ya nggak ada, cuma ya mungkin sama seperti Kicamania yang lainnya. Kalau perjalanan jauh ya kita dapat rest area yang nyaman, kita berhenti istirahat. Ya nggak hanya orangnya mas yang istirahat, burung juga perlu istirahat, kita turunkan mas. Kalau memang dia mau mandi kasih, ya kita kasih cepo aja, kasih air. Kalau mau mandi biarkan mandi sambil dicek pakannya mas. Berarti sesuai dengan
Iya. Yang penting dia nyaman dulu di perjalanan. Jadi kan dia nggak terasa perjalanan jauh kayak tinggal tidur kali ya. Iya, seperti itu. Kayak masnya berarti ya tinggal tidur. Wah, kebetulan saya nggak bisa tidur kalau perjalanan jauh, Mas. Apa iya mas? Dopingnya apa mas? Biar melek terus kuat hadapi kenyataan. Saya itu kalau udah sampai di tempat tujuan itu nggak bisa tidur. Apa yang anda lakukan? Ya cari tempat yang nyaman, Mas, biar bisa tidur. Oh berarti kayak lobetnya tadi ya mas ya? Iya. Biar nyaman sesuka hatinya. Iya, Mas. Pernah nggak mas? Masnya itu perjalanan jauh ketiduran, misalnya ketiduran di rest area, ketinggalan. Nah, Nggak pernah lah, Mas. Masa Oh. besarnya segini mau ditinggal? Kasihan, Mas, salah orang, Mas. aduh, masnya serem sekali ini ya. Berarti itu cerita anda itu sungguh menginspirasi mas buat Psicomania lainnya. Selain dari perjalanan, cara ngerawatnya. Kalau masnya biasanya kayak gitu main feeling sendiri atau gimana? Ada prosedur dari atasan atau gimana mas? Gini, Mas, ya dilihat dari burungnya, Mas. Burungnya itu maunya gimana kita ikuti dulu. Tapi tetap ada Bisa ngomong mas? Tahu maunya? kan karakternya kan kelihatan, Mas. Kalau kita itu pecinta burung atau apalagi kita benar-benar itu sudah hobi, dia pasti tahu lah setiap harinya burung itu nyamannya gimana, kita tahu. Tapi ini kita tetap ada acuan dari bos lah, dari bos Karvin itu perawatan Zeus seperti apa, kalau di lapangan kita ikuti lah, ikuti dulu. Tapi kan namanya burung, Mas, burung kan nggak bisa lah istilahnya kayak robot itu harus diginikan dia ngikut, kan nggak bisa. Dia kan juga punya naluri sendiri. Oh gitu ya mas. Tapi Ya. ya robot loh mas, robot hidup loh mas. Dan sekarang itu kalau tuyul itu cari uang hilang-hilang ya mas. Tapi kalau robot, kalau Zeus itu nyariin uang sekaligus digandakan mas. Nyatanya bersesi-sesi dia masih mampu. Itu 3 kali perjalanan itu Zeus poin semua mas. Ya, itu 3 perjalanan ke Madura itu selalu ada cerita, Mas. Nah ceritain mas. Kayaknya cerita anda itu terlalu seru. Dan itu kayaknya belum pernah Mas Bagong ya? Ya, ceritakan untuk orang lain. Jadinya cuma ngampet di kepala gitu loh mas. Ya, kalau cerita yang sesi pertama Zeus itu awal mula, Mas. Sesi di Madura pertama kali, kita tur ke Madura pertama kali itu awal mula Zeus kerja hebat, kerja mewah itu pertama kali di Kartika Cup di Sumeneb. Itu di sesi, kalau nggak salah sesi keempat atau kelima itu Zeus mulai kerja gila. Jadi Yang sesi sebelumnya mas, sesi sebelumnya juga kerja bagus, juara juara 2, juara 2. juara 3. Nah, Jadi inilah apa namanya, duelnya ya bukan duel ya, karena satu kandang ya sama Hoki-chan. ternyata juara 1-2-nya dibawa pulang. Iya, Hoki-chan. Pesawat 3 semua. Iya, betul. Nah, itu ceritanya itu, Mas. Kenapa selalu ada cerita, yaitu sesi yang tur pertama itu awal mula Zeus kerja mewah. Terus yang sesi kedua itu ceritanya yaitu kita kejebak macet, Mas. Perjalanan hampir berapa ya, 1,5 hari dari Salatiga ke mana, ke Madura itu. Walah. Itu sampai macet itu 2 jam di Wilangan. Nah, itu cerita yang kedua seperti itu. Jadi perjalanan Capek nggak mas kalau macet wah, gitu? luar biasa, Mas. Wong Kakinya sampai bengkak. oh, enggak, Mas, memang sudah bengkak, Mas. Bengkak sebenarnya. Bengkak karena ini, Mas, kelebihan berat badan. Oke. Maaf ini mas, jangan tersinggung loh mas. Enggak, Mas, memang seperti itu keadaannya, Mas. Jadinya kan saya sekalian ngomong aja mas, kalau masnya kegemukan gitu. Ya, ya. Jadi jangan dimasukin ke Jangan. hati, jantung aja mas. Enggak. Nah belum, yang ketiga Yang ketiga ini gimana mas? Gimana ini? di Pamekasan, Masih Madura? masih Madura. Itu 14 sesi. Zeus
juara 110 kali. Wih. Tuh, dengan durasi kerja dan dengan jeda yang sangat rapat, itu Zeus kerja paling istimewa di Pamekasan Madura. Berarti sukanya itu memang main di Madura kali ya Mas ya? Ya nggak juga sih Mas, nggak hanya di Madura juga Zeus ini kok bisa meraih prestasi yang bisa dikatakan wah lah Mas. Wah, jenengan suka senang? Ya saya bangga Mas, saya bangga. Saya bisa inilah joki Zeus itu saya sangat bangga Mas. Karena burung ini Kalau Mas, kalau Mas juara banyak sekali gitu, komentar empunya itu gimana Mas? Kan pasti kan ada komentarnya Mas. komentar dari siapa Mas? Empunya, yang punya Ya kebetulan pas Zeus kerja hebat, kerja itu bos juga ikut, jadi kan tahu langsung kerjanya Zeus seperti apa. Yang pastinya ya juga senang Mas, dan banggalah bisa punya burung sehebat Zeus. Iya. Ya sebenarnya saya nggak inilah Mas, nggak mau terlalu meninggikan Zeus, enggak, tapi memang seperti itu kenyataannya Mas. Memang Zeus itu burung bisa dikatakan mewah lah, untuk dari segi durasi, dari segi power, yang jelas segi tenaga Mas, stabil. Main bersesi-sesi Ya tetap stabil tetap Mas. stabil, konsisten dengan kerjanya ya Mas. Iya. Kalau lomba biasanya sama siapa aja Mas kalau berangkat gitu Mas? Kalau kita itu biasa sama ini, kita ada tim ekspedisi, tim itu dari tim hoki dan tim bejo. Ya. Tim bejo itu dari Pak Ari Banjarnegara, Ari Bejo Banjarnegara, dan kita dari tim hoki ya dari Hoki Carfit sendiri. Siapa aja itu Mas di Hoki Carpet? Kalau Hoki Carfit ada yang jelas bos Carfit. Biasanya kita sambil inilah rekreasi, bos biasa sama keluarga, sama anak istrinya. Kalau kita biasanya saya ada Mbah Slamet dan juga ada siapa itu Mas Karnen, tapi mereka nggak mesti bisa ikut. Berarti yang pasti ikut, yang nggak bisa tertinggal Masnya? Oh iya, saya harus ikut Mas. Kenapa Mas? Kok harus ikutnya kenapa gitu loh? Ya gimana ya Mas, bukannya saya sombong Mas. gimana? Tapi memang harus sombong nih Mas. Oh iya, sombong dikit boleh Mas, nggak apa-apa. Kalau Zeus main itu nggak ada joki